Amber Alert telah dikeluarkan untuk mencari Elijah Fu, seorang anak berusia 3 tahun yang ditandai dengan sebuah foto-foto terakhir menunjukkan rambut pirang gelap dan mata coklatnya. Ini memiliki tinggi hanya sekitar 90 cm dan tak ada tanda lahir di lutut kirinya. Terakhir kali terlihat mengenakan celana abu-abu, kemeja panjang gelap, dan sepatu dinosaurus merah hijau. Ia juga mungkin membawa selimut kotak-kotak merah putih. Amber Alert dimulai setelah panggilan 911 pada pukul 10.59 pagi oleh seorang pria bernama Jesse Fang. Jesse memberitahu polisi kalau ia sedang mengasuh Elijah yang sedang tidur. Ketika Elijah terbangun, ia sudah tidak ada di sana. Saat polisi tiba di apartemen Jesse, Elijah tidak ditemukan, yang kemudian memicu penerbitan Amber Alert 1,5 jam kemudian. Setelah masyarakat mulai bergerak membantu pencarian, polisi mulai menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian itu. Jesse awalnya mengatakan kepada polisi kalau dia menjalin hubungan dengan ibu Elijah yang bernama Katrina, dan kalau Elijah kadang-kadang tinggal bersama-samanya selama beberapa minggu terakhir untuk membantu memperbaiki perilaku anak itu. Ia juga mengaku bahwa pagi itu ia menjemput anak lain yang menderita autis, membangunkan, menyiapkannya untuk ke sekolah, mengantarnya ke bus sekitar pukul 7:30 pagi. Setelah itu membangunkan Elijah sekitar pukul 8 pagi, membawa anak itu ke kamar tidur dan menutup pintu. Namun 3 jam kemudian ia mendapati Elijah sudah menghilang dan segera menelpon 911. Jesse juga mengatakan kalau setiap kali tertidur ia mengunci knop pintu apartemen, mengaktifkan pengaman, dan menambahkan rantai di bagian atas pintu, yang menurutnya membuatnya tidak mungkin Elijah untuk keluar. Setelah berbicara dengan Jesse, seorang detektif mewawancarai ibu Elijah, Katrina, yang tinggal di sebuah Wisconsin Dells, sekitar 3 jam perjalanan dari Two River. Katrina mengaku kalau ia baru saja mengantarkan Elijah ke JC 8 hari sebelum di Fond du Lac, titik tengah antara mereka, dan berencana untuk menjemput Elijah kembali pada tanggal 23. Dia juga menambahkan bahwa selama ini jangka waktu dalam 8 hari tersebut ia tidak berada di Two Rivers. Katrina mengirimkan Elijah ke Jesse karena ia melihat Jesse sebagai figur yang dapat mengatur aturan dan membantu mendisiplinkan anak-anak tersebut. Mengajarkan Elijah bagaimana menjadi seorang pria. Lalu peristiwa itu dimulai ketika sekitar Thanksgiving Day, ketika Katrina berbicara dengan Jesse mengenai perilaku Elijah yang sulit diatasi. Jesse menyarankan agar Katrina lebih tegas dalam mendisiplinkan Elijah. Lalu pada bulan Januari, Katrina memutuskan untuk mengirimkan Elijah ke rumah Jesse untuk membantu memperbaiki perilaku itu. Dia memberi Jesse kebebasan untuk mendisiplinkan Elijah dengan cara yang tidak ingin dia gunakan sendiri, termasuk berdoa dan meminta maaf. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, para detektif menemukan kalau Katrina memberi kesaksian yang berubah-ubah. Awalnya ia mengatakan tidak berada di sekitar Two Rivers, namun kemudian mengakui bahwa ia mengunjungi pada malam tanggal 16 dan melihat Elijah di sofa. Rekaman telepon dan pesan teks antara Katrina dan Jesse mengungkapkan ketegangan yang terjadi. Lalu pada tanggal 17 Februari, Jesse mengirimkan pesan kepada Katrina, mengeluhkan perilaku Elijah yang kotor dan mengatakan bahwa ia memberi Elijah masuk mandi air dingin sebagai bentuk hukuman. Dalam wawancaranya, Jesse mengatakan kalau Elijah takut padanya, namun kemudian berubah mengatakan bahwa Elijah menghormatinya. Jesse melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia berusaha mengajari Elijah bahwa pulang ke rumah adalah hak istimewa. Lalu menyebutkan kalau tujuannya adalah untuk mendisiplinkan Elijah agar lebih baik di rumah.
Ini adalah tindakan yang sangat kontroversi mengingat Elijah baru berusia 3 tahun. Tindakan Jesse juga sangat semakin sulit dimengerti ketika dia mencoba membentuk persepsi Elijah, anak yang baru berusia 3 tahun, bahwa pulang ke rumah adalah sebuah bentuk hadiah. Padahal bagi anak seusianya, mama seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan sekedar waktu istirahat. Namun bukan sekedar hukuman biasa yang dilakukan anak-anak seusianya. Alih-alih duduk selama beberapa menit, Elijah dipaksa berdiri antara 1 hingga 3 jam. Selama waktu itu, ia harus berdoa atau mengulangi kata-kata permohonan maaf, seperti "Maaf, Bu." Namun perilaku tersebut sebenarnya adalah bagian dari proses perkembangan anak. Pada usia 3 tahun adalah hal yang biasa bagi mereka untuk menguji batasan, mengamuk, dan bertindak di luar kendali. Itu adalah fase belajar yang mereka tentang bisnis, belajar mereka tentang dunia, mencoba untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan, seberapa jauh mereka bisa pergi, dan bagaimana orang dewasa merespon tingkah laku mereka. Itulah mengapa periode ini disebut tahun amukan atau masa balita yang menantang. Jesse juga menyatakan kalau Elijah belum terlatih sepenuhnya untuk menggunakan toilet dan masih memakai popok. Ia mengganti popok Elijah hanya sekali dalam sehari, yang sebenarnya bukanlah hal yang aneh bagi anak seusianya. Namun frekuensi mengganti popok yang rendah itu menunjukkan pola pengasuhan yang kurang tepat. Jesse mengakui kalau ia terakhir kali menggantikan popok Elijah pada tanggal 19 Februari sebelum tidur. Sementara itu, dia sendiri menonton film Ready Player One sambil meminum 3 kaleng bir dan 1 pil pelemas otot tidur. Elijah dilarang menonton film tersebut karena alasannya hukuman sebagai gantinya. Ia dipaksa berdiri di sudut dan di samping tempat tidur. Jesse berkata kalau Elijah merasa sangat lelah, tetapi ia membenarkan tindakannya dengan alasan ingin membuatnya Elijah lebih hormat. Ketika penyelidik bertanya berapa lama Elijah dihukum, Jesse menjawab bahwa hukuman tersebut berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Ketika ditanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi jika Elijah merasa atau mencoba duduk, Jesse menjawab, "Saya akan bertanggung jawab apa yang dia inginkan." Setelah itu, wawancara dilakukan dan Jesse mengungkapkan bahwa pada tanggal 20 Februari, ia bangun untuk menyiapkan putranya untuk sekolah. Sambil menemukan Elijah tertidur di futon, setelah mengantarkan anaknya ke halte bus, ia kembali membangunkan Elijah untuk sarapan. Elijah hanya makan sereal tanpa susu. Kemudian mereka pergi ke kamar tidur, di mana Jesse menyuruh Elijah berdiri di sudut atau dekat kaki tempat tidur dan mulai berdoa. Elijah tidak diperbolehkan melahirkan kegiatan yang lain yang karena itu sedang menjalani waktu istirahat. Bahkan Jose tidak mengganti popok Elijah pada pagi itu karena menurutnya ia terlalu lelah untuk melakukannya. Penyelidik juga bertanya, apakah Elijah memiliki mainan di apartemen? Jesse mengonfirmasi kalau ada satu jenis mantan yang diberikan kepadanya Elijah sekitar waktu Natal. Namun musim itu dilarang dimainkan selama periode dari 12 hingga 20 Desember hingga 20 Februari karena Elijah sedang menjalani waktu istirahat. Itu adalah bentuk hukuman yang sangat ekstrim bagi seorang balita. Sebagai tambahan, saya juga memiliki anak berusia 4 tahun dan tidak melakukan banyak riset tentang cara menerapkannya waktu istirahat. Semua orang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana cara mereka menerapkannya. Tetapi jelas bahwa metode yang digunakan oleh Jesse jauh luar batas yang wajar. Penting untuk dicatat bahwa waktu jeda seharusnya tidak lebih dari anak tersebut. Menurut pertimbangan yang tepat, waktu pada sebaiknya hanya 1 menit untuk setiap
setiap tahun usia anak. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otak mereka yang masih sangat kecil, sehingga mereka tidak dapat memahami waktu lebih lama dari itu. Sebagai contoh, jika seorang anak berusia 4 tahun dikenakan waktu jeda selama 20 menit, istirahat 20 menit, efektivitasnya akan hilang setelah sekitar 4 menit. Karena otak mereka tidak dapat memproses lebih lama. Ketika ditanya, apakah yang dilakukan jika metode yang waktu itu secara tidak efektif, Jesse menjawab bahwa ia biasanya memberi ultimatum kepada Elijah. Ultimatumnya ini biasanya berbentuk pertanyaan. Apa kamu ingin air dingin? Jesse mengakui bahwa Elijah tidak menyukai air dingin, meskipun ia tidak tahu pasti alamu. Namun, ia tetap menggunakan halamannya itu sebagai metode penghukuman. Ternyata, ini adalah metode yang sangat kejam dan tidak semua sesuai untuk anak kecil. Taktik seperti ini bisa dilihat sebagai semacam negosiasi dengan balita, yang meskipun mungkin tampak sepele bagi sebagian orang adalah bentuk manipulasi yang sangat tidak pantas untuk diuji sesuai anak seperti Elijah itu. Penyelidik bertanya kepada Jesse mengenai makanan yang biasa dimakan oleh Elijah saat bersama dengannya. Jesse menyebutkan pizza, mie, sereal, dan makanan sejenisnya. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Elijah masih diberi susu botol. Meskipun ia berusaha untuk membiasakan makanan-makanan biasa, ketika diminta memberikan rincian lebih lanjut, Jesse tidak mampu memberikan informasi yang jelas, yang menambahkan kecurigaan terhadap pengasuh yang dilakukannya. Tindakan yang diambil oleh Jesse dan Katrina jelas merupakan langkah ekstrim untuk mencoba mengubah perilaku Elijah, yang seharusnya bersifat alami dan sesuai usianya. Mereka tampak tidak dapat menangani perilaku seorang anak berusia 3 tahun dan merasa perlu mengambil tindakan yang drastis yang berujung pada penangkapan dalam waktu 24 jam setelah hilangnya Elijah. Selain itu, satu-satunya orang dapat membenarkan kronologi kejadian malam itu dan pagi hari saat Elijah hilang adalah putra Jesse. Jesse didakwa atas penelantaran anak, sementara Katrina didakwa dengan penelantaran anak dan menghalangi tugas kepolisian. Meskipun Katrina tidak langsung mendisiplinkan Elijah, dia mengetahui cara-cara yang diterapkan oleh Jesse dan tidak melelahkan apa-apa untuk mencegahnya. Katrina juga didakwa dengan 2 tuduhan menghalangi penyelidikan, sedangkan Jesse diberikan jaminan sebesar 120.000 US dollar. Sedangkan Katrina diberi jaminan sebesar 115.000 US dollar. Mereka diberitahu bahwa jika membayar jaminan mereka tidak boleh berhubungan satu sama lain dengan nama baik di bawah umur 18 tahun, termasuk saudara perempuannya Elijah yang kemungkinan besar telah dipindahkan dari perawatan Katrina dan ditempatkan dengan keluarga, meskipun hal-hal ini belum dapat dipastikan. Pencarian Elijah pun semakin meluas dengan bantuan berbagai instansi, termasuk Departemen Investigasi Wisconsin, FBI, dan Pusat Nasional untuk Anak yang Hilang, serta beberapa lembaga pemadam kebakaran dan helikopter. Anjing pelacak, bahkan tim penyelidik yang berjalan kaki dari pintu ke pintu. Penegak hukum juga mengimbau para tetangga untuk memeriksa rumah mereka untuk melihat apakah ada petunjuk yang bisa mengarahkan pada keberadaan Elijah. Pada malam tanggal 20, wartawan yang berada di luar kompleks apartemen Jesse menyaksikan penyidik mengumpulkan sepatu slip-on kecil dan memasukkan ke dalam kantong bukti. Tempat itu adalah lokasi di mana petugas penegak hukum mendirikan unit komando selama malam tersebut. 3 tahun yang hilang, kamera 12 News menangkap bukti dari tempat sampah.
termasuk sepatu slip-on kecil yang menurut pejabat merupakan milik Elijah, yang terakhir kali dilihat mengenakan sepatu tersebut. Petugas K9 juga dikerahkan untuk menandai area tersebut, berusaha mencari jejak bau yang mungkin mengarah pada Elijah. Pada malam itu, kami mendengar cerita bahwa ada beberapa orang yang telah lama mencari seorang ibu dari 3 anak yang berkata, kehancuran saya begitu mendalam. Saya sangat berharap jika itu anak saya, komunitas saya akan berbondong-bondong turun tangan, seperti yang mereka lakukan untuk sekarang ini. Lalu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari, polisi mengumumkan kalau meskipun belum menemukan Elijah, pencarian masih berlanjut. Mereka juga mengungkapkan pemahaman mereka atas frustasi publik, namun hanya dapat merilis informasi yang tidak akan membahayakan penyelidik. Sebelumnya, banyak yang bingung setelah melihat pencarian dilakukan di tempat penampungan sampah sekitar 40 km dari Two Rivers, di mana tenda biru dipasang. Polisi menyatakan mereka tidak melewati apapun dalam pencarian ini dan akan terus melanjutkan upaya mereka. Sekitar 50 jam sejak peringatan kuning diumumkan, helikopter 12 News terbang di atas wilayah tersebut ketika FBI dan polisi menyisir tempat pembuangan sampah di Hilbert sekitar 40 km barat Two Rivers. Tempat terakhir kali ini, polisi menyediakan Elijah terlihat. Pencarian ini berlangsung meskipun 2 orang, ibu dan seorang pria yang lain tinggal di kompleks apartemen tersebut, telah ditahan atas tuduhan penelantaran anak. Pencarian tersebut menyebar ke berbagai kabupaten dan negara, bahkan melibatkan sumber daya udara dari Hope, Wisconsin, dan North Star Resources yang bergabung dalam pencarian. Keluarga Elijah, meski terpuruk secara emosional, memilih untuk menahan penilaian terhadap siapapun, mengingat belum ada kejelasan tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Pencarian Elijah terus berlanjut, sementara polisi menyelidiki lebih dalam jejak-jejak yang ditinggalkan, termasuk dugaan keterlibatan Jesse yang memiliki catatan kriminal sebelumnya terkait pelecehan anak, penganiayaan, dan kepemilikan narkoba. Katrina, ibu Elijah, setelah meninggalkan Jimmy yang memiliki riwayat kekerasan terhadapnya, terpaksa berjuang menghadapi banyak tantangan. Ia mengungkapkan kesulitan dalam menangani perilaku anak-anak yang melalui medsos, meminta bantuan dari orang lain di grup Facebook. Banyak ibu pasti bisa memahami kesulitan semacam itu. Namun, Wisconsin Dells menyebutkan bahwa ia akan sering mendengar teriakan dan melihat Catherine menarik lengan anak-anaknya dengan kasar. Pencarian Elijah kini menjadi pusat perhatian publik dengan banyak pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengungkap kebenaran dan membawa anak kecil kembali ke rumah. Dia sama sekali tidak membiarkan anak-anak tersebut bersikap seperti anak-anak pada umumnya. Mereka akan berdiri di jendela kamar tidur, menggedor jendelanya setiap kali kami berada di luar hanya untuk melambaikan tangan dan menyapa. Lalu mereka akan dibentak setiap kali polisi datang untuk memeriksa. Mereka kembali ke kami dan memberitahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sana selalu sangat berisik karena Katrina sering mencuci piring dengan keras. Katrina terus berteriak, bahkan membangunkan keluarganya. Anak-anaknya bahkan tidak bisa tidur di kamar tidur karena kamarnya tepat di bawah ruang tamu. Dan teriakan serta ketukan itu terlalu keras sehingga mengganggu tidurnya. Itu berlangsung sepanjang malam, hampir setiap hari. Lalu di pihak lain, FBI kini menawarkan hadiah sebesar $115.000 dalam pencarian Elijah Fu, anak laki-laki berusia 3 tahun yang hilang di kota Manitou County. Kehilangannya terjadi seminggu yang lalu. Memicu peringatan Amber, polisi masih belum bisa memastikan apakah Elijah meninggalkan rumah itu sendirian. Mereka menemukan kalau yang
Yang terpenting saat ini adalah fakta bahwa ada seorang anak hilang dalam cuaca dingin dengan pakaian yang minim dan hanya mungkin dilapisi selimut. Pencarian ini terus berlanjut hingga kami mendapatkan jawaban. FBI juga membantu dalam pencarian ini, menawarkan hadiah sebesar 115.000 US dollar yang merupakan peningkatan dari hadiah 11.000 dolar diumumkan oleh Crime Stopper pada akhir pekan lalu. Dalam sebuah pernyataan, Joy Kefu, anggota keluarga Elijah, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang telah membantu pencarian cucunya. Dia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para petugas pemadam kebakaran dan seluruh komunitas yang telah tergabung dalam upaya pencarian tersebut. Elijah yang baru berusia 3 tahun dihukum dengan cara yang sangat kejam. Ia diberi mandi air dingin karena popoknya terlalu penuh dan tidak diganti. Dalam pengakuan JC, dia menyatakan kalau pada satu kesempatan dia terlalu lelah dan mengganti popok Elijah. Apa yang terjadi di sini menurut saya adalah kalau Elijah dihukum hanya karena keberadaannya merepotkan orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 3 tahun dihukum untuk hal-hal di luar kendali mereka? Hanya karena mereka orang dewasa malas mengganti popok dan tidak ingin menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Anak-anak itu hanya ingin makan, minum, bermain, dan menjadi anak-anak. Tidak ada alasan untuk menghukum mereka. Kasus ini sangat mirip dengan kasus Quinton Simon yang saya bahas sebelum di video sebelumnya. Namun sampai sekarang, di mana Elijah sampai sekarang sulit ditemukan dan belum ada jejak pasti di mana keberadaan anak itu menghilang. Dan sampai sekarang memang masih terus dicari keberadaan anak itu. Dan tidak tahu mau sampai kapan, mudah-mudahan cepat ditemukan dan orang tua diberi ketabahan juga atas kehilangan anak mereka. Terima kasih, sampai jumpa.